Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sejarah, yaitu materi tentang keterkaitan kehidupan masa praksara dengan masa kini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Nah, keterkaitan peristiwa sejarah dan kehidupan masa kini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada keterkaitan kehidupan masa lalu manusia dengan masa kini, dan yang kedua, manfaat kehidupan masa lalu manusia untuk masa kini. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama tentang keterkaitan kehidupan masa lalu manusia dengan masa kini. Nah, keterkaitan antar peristiwa yang terjadi akan membentuk sebuah alur cerita yang jelas dan dapat dimengerti. Selalu ada sebab jika ada akibat. Nah, begitu juga sebaliknya. Setiap kejadian di masa kini juga tidak terlepas dari adanya pengaruh di masa lalu. Nah, peristiwa sejarah akan saling berkaitan dengan waktu yang terus bergerak dari masa-masa sebelumnya dan menghasilkan peristiwa-peristiwa baru di masa berikutnya. Contohnya, pendirian negara Indonesia merdeka dan berdaulat. Nah, pendirian negara Indonesia tidak lepas dari beberapa peristiwa yang melatar belakanginya, mulai dari masih berdirinya kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Hindu-Buddha hingga kerajaan Islam. Lalu masa kolonialisme dan imperialisme hingga akhirnya menyatakan proklamasi kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, proses panjang tersebut tentunya menunjukkan terbentuknya Indonesia tidak terlepas dari serangkaian peristiwa yang melatar belakanginya. Semuanya memiliki hubungan sebab akibat dan merupakan sebuah proses hingga berdirinya negara Indonesia. Selanjutnya, keterkaitan masa lalu yang membuat kita tertarik dengan peninggalan sejarah. Misalnya, Keraton Yogyakarta. Nah, mungkin para wisatawan Belanda yang mengunjungi Keraton Yogyakarta kemungkinan besar ada beberapa yang merasa kecewa. Kenapa? Karena jika dibandingkan dengan Istana Versailles atau Museum Louvre, Keraton Yogyakarta kurang megah dan tidak menarik. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui sejarahnya dan alur ceritanya kenapa ada keraton tersebut. Tapi jika mereka mengetahui, pasti mereka juga merasa sangat senang dan menghargai adanya keraton tersebut. Nah, masa kini merupakan produk dari perkembangan masa lalu atau yang disebut sejarah. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat membuat perencanaan masa mendatang dengan lebih baik dan terhindar dari istilahnya itu seperti jatuh ke lubang yang sama. Menurut Sartono Kartodirjo, barang siapa lupa sama sekali akan masa lampaunya dapat diibaratkan seperti mereka yang sakit jiwa. Mereka kehilangan identitasnya dan membahayakan masyarakat sekitar. Nah, hal ini karena perilakunya sudah tidak menentu dan terlepas dari norma-norma atau nilai-nilai hidup yang berlaku di lingkungan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, yaitu tentang manfaat kehidupan masa lalu manusia untuk masa kini. Nah, dahulu Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno pernah berucap, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau jas merah. Nah, kata-kata ini saya jadikan jargon di awal pertemuan biasanya ya. Nah, hal ini karena bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat memahami sejarahnya sendiri. Sebab jika tidak, bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang kecil karena tidak mau belajar dari sejarah. Seperti itu. Winston Churchill, mantan Perdana Menteri Inggris, semasa Perang Dunia II mengatakan satu-satunya hal yang kita pelajari dari sejarah adalah bahwa kita tidak benar-benar belajar darinya. Nah,
Bagaimana sih sejarah dapat menjadi guru kehidupan? Sejarah menjadi guru kehidupan karena sejarah mengandung pelajaran-pelajaran moral dan politik. Sejarah membuat kita mengenal bangsa kita sendiri dan bangsa-bangsa lain secara lebih dekat. Sejarah memperkokoh identitas kita sebagai bangsa, dan sejarah membantu kita berpikir holistik dan multiperspektif dalam memandang suatu peristiwa. Nah, di sini ada beberapa poin, ada 5 poin lebih tepatnya. Yang pertama, sebagai panduan moral dan politik. Nah, di mana masa lalu itu bukan sekedar waktu yang terlewati begitu saja, melainkan berisi pengalaman-pengalaman baik buruk hidup manusia. Tidak hanya pengalaman baik buruk bangsa kita, tetapi juga pengalaman baik buruk bangsa-bangsa lain. Nah, jadi setiap bangsa juga pasti mempunyai peristiwa-peristiwa yang buruk ya, nggak hanya peristiwa-peristiwa yang baiknya saja. Nah, dari yang dialami bangsa seperti yang dialami bangsa kita ya, hasil kajian sejarah atau ketika kita membuka sejarah akan menunjukkan konteks, latar belakang, perilaku, tempat, sebab musabab atau sebab akibat, serta dampak dari peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, sebagai contohnya, sejarah perumusan dasar negara Indonesia yang menunjukkan pentingnya sikap kewarganegaraan, jiwa besar, penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman, rela berkorban, dan mau berpikir dari sudut pandang orang lain. Nah, seperti itu. Contoh lainnya dapat kita ambil dari pelajaran penting dan berharga dari peristiwa revolusi Amerika, revolusi Prancis, revolusi industri, revolusi India, revolusi Mesir, terus peradaban Mesoamerika, Perang Dunia I dan II, dan lain sebagainya. Nah, ide negara republik, penghargaan terhadap HAM, kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan demokrasi yang menginspirasi revolusi-revolusi di negara-negara tersebut juga menginspirasi perjuangan negara kita atau bangsa kita dengan melepaskan diri dari penjajahan dan bahkan perumusan dasar negara sebagai konstitusi bangsa kita. Nah, seperti itu. Selanjutnya, sarana mengenal lebih dekat bangsa sendiri dan bangsa lain. Nah, sejarah mengajarkan kepada kita untuk memahami masyarakat dan bangsa sendiri dan juga mengenal bangsa-bangsa lain. Dengan mempelajari sejarah, kita akan lebih menghargai hal-hal yang telah kita miliki sebagai bangsa, mulai dari awal perkembangannya di Nusantara hingga terbentuknya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalamnya juga termasuk penghargaan terhadap keberagaman baik suku, ras, maupun agama. Penghargaan terhadap identitas kita sebagai bangsa yang besar dan sebagainya. Selain sikap nasionalisme dan patriotisme yang terwujud dalam sikap perilaku kerja keras membangun bangsa, muncul rasa atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang begitu besar bagi bangsa kita. Nah, mempelajari sejarah juga membuat kita mengenal bangsa-bangsa lain, baik sistem politik ekonomi maupun kehidupan sosial dan kebudayaannya. Hal ini akan membuat kita mendapat banyak inspirasi dan wawasan yang mempengaruhi perilaku dan pandangan hidup kita, baik secara pribadi maupun sebagai bangsa. Itu. Selanjutnya, memperkokoh identitas bangsa. Sejarah berperan penting membentuk identitas dan kepribadian bangsa. Suatu masyarakat atau bangsa tidak mungkin akan mengenal identitas dan perkembangan mereka hingga sekarang tanpa mengenal sejarah. Sejarah dan identitas bangsa memiliki hubungan timbal balik. Nah, akar sejarah yang dalam dan panjang akan memperkokoh keberadaan, identitas, serta kepribadian suatu bangsa. Nah, dengan demikian suatu bangsa akan bangga dan mencintai sejarahnya.
Selanjutnya, latihan berpikir menyeluruh atau holistik dan multi perspektif. Dalam kaitannya dengan proses belajar sejarah di sekolah, sejarah melatih kita untuk berpikir holistik. Ada yang tahu holistik itu apa? Ya, holistik itu menyeluruh dan multi perspektif dalam memandang suatu peristiwa. Suatu peristiwa sejarah tidak sederhana. Suatu peristiwa sejarah juga tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan peristiwa-peristiwa lain sebelumnya. Peristiwa-peristiwa lain juga dipicu oleh peristiwa-peristiwa lainnya lagi. Jadi ada banyak aspek yang terlibat dalam suatu peristiwa ya. Nah, dengan membuat penelitian tentang suatu peristiwa sejarah, kita dilatih untuk melihat peristiwa dalam konteks yang besar dan menggunakan banyak sudut pandang. Dari proses itu, kita belajar menarik benang merahnya atau intinya dan sebab akibat yang akhirnya bermuara pada suatu uraian sebab akibat dampak yang logis dan dapat dipercaya. Jadi enggak asal-asalan ya, harus ada sumber tertentu dan enggak cuman hanya satu sumbernya, tetapi ada beberapa sumber. Selanjutnya, melatih berpikir diakronik dan sinkronik. Nah, menurut Sartono Kartodirjo, antara sejarah dan ilmu sosial lainnya berbeda pendekatan dan perspektifnya. Jika sejarah menggunakan perspektif diakronik, ilmu sosial lainnya menggunakan perspektif sinkronik. Nah, kajian sejarah tidak identik dengan kronik, tetapi identik dengan kronologi atau urutan waktu tentang kejadian-kejadian yang sangat penting. Fenomena sejarah yang hendak dikaji secara utuh memerlukan pendekatan diakronik. Ada yang tahu diakronik itu apa? Ya, pendekatan diakronik itu memanjang dalam waktu. Sebaliknya, ilmu sosial lainnya menganalisis peristiwa atau fenomena sosial dengan pendekatan sinkronik atau melebar dalam ruang. Jadi perbedaan diakronik dan sinkronik, diakronik adalah memanjang dalam waktu, sedangkan sinkronik melebar dalam ruang. Nah, seperti itu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, materi kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa diresapi dan yang positif dapat kita aplikasikan di kehidupan nyata ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.